damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Senin 6 Juni 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Jendi Ponggohong. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh lagi ada dalam satu persekutuan bersama, membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati pikiran kami, sehingga ketika firman kami baca, kami renungkan, kami boleh menjadi pewarta berita Injil di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius pasal 10, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 10 ayat 18 hingga ayat 20, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yang menjadi tema perenungan kita di hari ini, janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita boleh lagi merayakan hari Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menghibur, membimbing serta menguatkan kita para murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini dalam tugas penginjilan atau pemberitaan kabar keselamatan. Saudaraku, menjadi murid itu penuh risiko yang sekaligus merupakan konsekuensi yang harus ditanggung. Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa jalan kemuridan adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tuhan tidak pernah mengambil hati orang dengan kebohongan. Dia selalu jujur memberitahukan apa yang ada di depan. Ada bahaya yang senantiasa menghadang setiap orang yang menuruti perintah Tuhan. Menjawab ya pada panggilan Tuhan bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari kita berhadapan dan bergulat dengan begitu banyak persoalan dan godaan. Realitas masyarakat dan dosa sosial yang mengusik hati nurani. Dilema sering menghinggapi kita antara menghadirkan suara kenabian atau diam karena takut atau malah ikut terlibat. Memang kita mengaku berani menjadi nabi, tetapi risiko terlalu besar dan mengerikan. Tak jarang akhirnya kita memilih diam saja. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, dan karena aku, kamu akan digiring. Digiring artinya dihalau atau menghantarkan atau juga menyerahkan penjahat ke pengadilan atau ke penjara. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang banyak terjadi ketidakadilan,
korupsi, penipuan, pengkhianatan, kejahatan, maka menjadi orang baik dan benar tidak disukai atau akan dimusuhi. Kalau mau hidup aman dan nyaman, memang berkompromilah dengan keadaan. Jika kita taat dan setia hidup sebagai murid Yesus Kristus, berpotensi dihalau dan digiring seperti penjahat. Inilah gambaran dunia oleh Yesus Kristus yang menjadi medan atau alamat Injil, yaitu kabar keselamatan yang mengubah dunia dan mengantar manusia pada pertobatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kabar baik yang diberitakan oleh pemberita Injil seringkali dibalas dengan sikap yang buruk. Tidak jarang, para pekabar Injil justru akan berada dalam situasi yang buruk. Ironis memang, gara-gara kabar baik, seseorang malah berada dalam keadaan yang buruk. Namun, keadaan yang buruk tidak seharusnya membelenggu kabar yang baik. Bahaya memang ada, tetapi penyertaan Tuhan tetap sempurna. Saudaraku, menghadapi ancaman dan tantangan ini, ada 3 pilihan jawaban bagi kita selaku murid Yesus Kristus. Yang pertama, kita memilih berkompromi dengan kejahatan. Itu berarti kita cari aman. Dan yang kedua, kita memilih taat dan setia melakukan firman Tuhan. Itu berarti kita siap hidup tidak nyaman. Dan yang ketiga, kita memilih tidak berkompromi, tetapi kita berdiam diri terhadap kejahatan dan tidak melakukan firman Tuhan. Otomatis hidup kita aman dan nyaman. Saudaraku, kita khawatir jika tidak ada kebutuhan dasar yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Sehingga seringkali orang berkompromi dan berdiam diri terhadap kejahatan karena kekhawatiran ini. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, bersandar penuh pada pimpinan Roh Kudus. Ada dalam ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Sebagaimana murid-murid tidak boleh khawatir tentang apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Ada dalam pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya ke-34. Tetapi mereka juga tidak boleh khawatir tentang bagaimana dan apa yang mereka akan katakan di depan para penguasa. Roh Allah akan memberitahukannya pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pilih dan berjalanlah di jalan yang diteladaninya. Tetaplah taat dan setia menjalani hidup mengikuti firman Tuhan. Walaupun jalannya penuh hambatan, tantangan, godaan, dan ancaman. Janganlah kamu khawatir karena Tuhan Yesus Maha Tahu adalah Allah yang mengaruniakan dan menyediakan. Yehova Jireh. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudaraku, jadi tugas kita adalah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Maksimalkan apa yang ada pada kita, yaitu talenta, bahkan semua yang telah Tuhan anugerahkan. Tetapi juga pada saat yang sama, kita harus mengingat bahwa kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Allah. Banyak situasi di luar kendali kita yang mungkin mengecewakan kita. Namun, kita tidak boleh berkecil hati. Allah akan bekerja dengan caranya dan menurut waktunya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di saat ini. Kami boleh kembali membaca, merenungkan firman-Mu, mengawali seluruh aktivitas kami. Biar kiranya Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi pegangan hidup kami, pedoman kami dalam kami menjalankan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tapi juga kami memohon Roh-Mu yang kudus senantiasa akan tetap terus menyertai, memberkati, terlebih lagi membimbing kami sehingga kami mampu menjalankan seluruh aktivitas kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan kami semua yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Berkati kami dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan talenta yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalamnya juga Tuhan Engkau memberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Diaken, penatua, para pendeta yang ada, vikaris pendeta, bahkan juga semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan mampukan dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami satu tujuan bersama, tidak lain dan tidak bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Program Renungan Harian Keluarga yang dengan setia menayangkan renungan-renungan setiap hari, diberkati Tuhan tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Tuhan perlengkapi kehidupan mereka, bahkan juga apa yang mereka kerjakan, lakukan, senantiasa kami percaya ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan jemaat yang ada, dari kolom 1 hingga kolom 27, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seluruh pergumulan hidup kami, latar belakang hidup kami, permasalahan hidup kami, baik suami, istri, orang tua dengan anak. Mari Tuhan campur tangan, menghadirkan solusi jalan keluar, sehingga melalui tantangan hidup semakin memperteguh iman kami kepada Tuhan, bahwa melalui tantangan hidup ini semakin mendekatkan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menggumuli dalam doa buat anggota jemaat yang dalam pergumulan sakit. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit. Di dalamnya juga makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Karena kami imani melalui sarana itu boleh terciptanya penyembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan bagi jemaat yang bersyukur karena berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Baik sukses dalam studi, dalam pekerjaan, apapun rasa syukur mereka, Tuhan perlengkapi. Sempurnakan sukacita iman mereka. Dengan tahu mengucap syukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan. Hari-hari hidup mereka kayaknya ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan satu keyakinan. Engkau senantiasa akan menyertai memberkati kami semua. Tubuh jasmani kami selalu kami persiapkan menjadi persembahan yang suci dan kudus dan berkenan kepadamu. Pakai hidup kami, bentuk hidup kami, agar kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ini yang menjadi doa sembah syukur kami kepadamu, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Kami sampaikan permohonan kami. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan buat kehidupan para hamba-Mu, pelayan-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah yang ada di pusat sampai yang ada di kelurahan kami, Kelurahan Paslaten 1 dan Paslaten 2. Engkau memberkati perangkat kelurahan yang ada. Engkau pakai kehidupan mereka sehingga melalui para hamba-hamba-Mu ini boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Perlengkapi kehidupan mereka, bahkan juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikuti terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.